and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same, and I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away, tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. Bintang Aprilia Racing Alex Espargaro gagal bersinar pada lomba Grand Prix Malaysia, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, sehingga peluang merebut juara dunia MotoGP 2022 kini praktis tertutup. Pembalap veteran Spanyol itu datang ke sirkuit Sepang dengan berada di peringkat ketiga klasemen dan tertinggal 27 poin dari Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Bagnaia akhirnya berhasil memenangi lomba GP Malaysia usai berduel sengit dengan Enea Bastianini, Gresini Racing, yang juga mengandalkan Ducati Desmosedici GP. Sementara, Espargaro harus puas finish P10 di sirkuit Sepang. Tambahan 6 poin dari GP Malaysia membuat Alex Espargaro kini tertinggal 46 poin menjelang balapan terakhir, GP Valencia. Dengan maksimal hanya 25 poin yang bisa direbut di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, praktis peluang Espargaro untuk bersaing merebut gelar sudah habis. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Espargaro saat balapan? Saya tidak tahu pasti. Kami terlalu pelan, motor sangat lambat di trek lurus dan kami tidak memiliki traksi. Nol grip sejak start. Tutur Alex Espargaro, tidak ada perbedaan antara posisi start dengan hasil finishnya di GP Malaysia. Saya berusaha keras seperti kesetanan, memberikan semua kemampuan karena tahu setiap poin akan sangat penting untuk posisi di kejuaraan dunia. Tetapi itu semua tidak cukup karena saya terlalu lambat. 4 lomba terakhir menjadi mimpi buruk buat saya. Sementara itu, Marc Marquez membuktikan omongannya benar bahwa posisi yang pantas untuknya di MotoGP Malaysia adalah ke-7 atau ke-8. Pembalap Repsol Honda itu memulai balapan di Sepang dari grid ketiga. Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, ia tak mampu mempertahankan posisinya di zona podium setelah dikepung para pembalap Ducati. Setelah disalip Francesco Bagnaia, ia makin kedodoran sehingga tertahan di peringkat ke-6. Pada lap terakhir, juara dunia MotoGP 6 kali itu mundur lagi usai Jack Miller mengambil alih posisi tersebut. Selepas balapan, rider Spanyol mengungkapkan tak terlalu kecewa dengan rapornya kali ini. Sulit melawan Ducati dari sisi kecepatan. Ia dan Pecco, yang memenangi sesi itu, terpaut 14 detik. Saya tidak bercanda, kemarin mengatakan peringkat ke-7 bagus dan hasil ini merupakan hadiah. Seperti itu yang terjadi, kami sangat jauh dari pemenang dalam detik. Pada akhirnya itu Anda lihat, ia menjelaskan. Kami telah mencoba, saya mulai panas untuk mengikuti mereka di depan. Saya melakukan lap bagus tapi terlalu mengonsumsi ban dan pada akhir balapan, saya membayar untuk itu. Ketika Anda tak punya kecepatan, Anda tidak bisa mengelola ban. Sejak awal, Marquez mengingatkan agar tim tidak menaruh ekspektasi tinggi. Pasalnya, Sepang membuatnya menderita karena gaya balapnya kurang cocok. Saya tahu sirkuit ini merupakan yang paling buruk untuk gaya balap saya dan juga motor. Tanpa mesin kuat di trek lurus, Anda tak bisa berbuat apa-apa, katanya. Secara fisik, saya merasa cukup baik. Ketika Anda menderita dan bertarung dengan motor, Anda menjadi lebih lelah dan lap keempat atau kelima sudah meledak di dalam helm. Itu tidak bagus. Jadi saya memutuskan untuk sedikit tenang. Saya lebih menderita daripada di Jepang. Sirkuit ini membutuhkan kekuatan, tapi itu belum sampai batasnya di tempat lain. Rider 29 tahun tersebut mengungkapkan masih ragu bisa menutup musim ini dengan kemenangan di MotoGP Valencia, seri penutup. Namun, ia berharap bisa meraih podium. Sekarang, saya harap membuat langkah kecil lagi dalam 2 pekan terakhir di Valencia, seperti yang saya lakukan setelah Buriram. Saya kira di Valencia, kami dapat tampil lebih baik daripada di sini, katanya. Saya harap tidak mengatakan apapun tentang berjuang untuk menang. Kami akan lihat bagaimana akhir pekan di Valencia. Itu adalah sirkuit yang saya sukai, tapi ada para pembalap yang akan sangat kencang, ia menambahkan.